Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 1 yang berisi saya sendiri Rifka Nafila, Syahila Chandra, Muhammad Dimas, Ade Syafiq, dan Fahri Abid. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis kerajaan Kutai dalam sistem pemerintahan sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Coba perhatikan gambar relief berikut ini. Relief Candi Borobudur ini menggambarkan tentang kapal yang digunakan pada zaman dahulu. Hal ini membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah mengenal pelayaran dan perniagaan. Perkembangan pelayaran dan perniagaan di Indonesia tidak lepas dari kondisi biografis. Indonesia sebagian besar terdiri atas lautan. Hal ini menjadi daya tarik aktivitas perdagangan antar pulau maupun antar negara pada masa Hindu-Buddha. Aktivitas perdagangan secara internasional berkembang dengan pesat banyak pedagang asing yang tinggal di Indonesia seperti pedagang Cina, Arab, dan sebagainya. Perkembangan perdagangan ini juga mendorong lahirnya kerajaan-kerajaan bercorak maritim, seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan sebagainya. Maritim sendiri berasal dari bahasa Inggris maritime atau bahri. Sedangkan kerajaan maritim berasal kerajaan yang memiliki penguasaan lautan yang luas. Untuk mendukung kegiatan perekonomian dan politik pemerintahan, kerajaan maritim memiliki ciri-ciri yaitu kegiatan ekonomi berdasarkan perdagangan atau kelautan. Lokasi biasanya terletak di pesisir pantai, lembah sungai, dan kepulauan. Terdapat pelabuhan perbekalan yang berkembang menjadi pelabuhan kerajaan dan menjadi pelabuhan singgah apabila menjalin hubungan dagang dengan luar negeri atau kerajaan lain. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan kita hari ini, yaitu sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua. Kerajaan ini berdiri sekitar abad 4 Masehi. Kerajaan Kutai terletak di Muara, Kalimantan Timur, tepatnya di Hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nama Kutai diambil dari nama daerah ditemukannya prasasti Kutai yang berupa 7 buah yupa. Peninggalan kerajaan Kutai yang berhasil ditemukan di antaranya 7 buah yupa yang ditemukan di daerah sekitar Muara Kaman, kalung Tiongkok yang terbuat dari emas, 1 arcabus, dan 12 arca batu. Yupa merupakan tugu batu yang tertulis peninggalan kerajaan Kutai. Yupa berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarman. Fungsi lain yupa digunakan tonggak pengikat hewan kurban untuk dipersembahkan kepada dewa. Sistem pemerintahan kerajaan Kutai menganut sistem pemerintahan kerajaan atau monarki, di mana seorang raja mempunyai kekuasaan penuh dalam mengatur rakyatnya. Kekuasaan yang dimiliki raja diberikan secara turun-temurun menurut garis keturunannya. Raja-raja yang pernah berkuasa pada kerajaan Kutai yaitu yang pertama adalah Raja Kudungga. Raja Kudungga dikenal sebagai founding father karena dianggap sebagai pendiri kerajaan Kutai. Nama Kudungga dianggap unik karena nama Kudungga juga merupakan nama yang belum dipengaruhi oleh budaya Hindu. Hal ini kemudian melahirkan persepsi para ahli bahwa pada masa kerajaan Raja Kudungga, pengaruh Hindu baru masuk ke Nusantara. Kedudukan Kudungga pada awalnya seorang kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, ia mengubah struktur pemerintahnya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya sendiri menjadi raja sehingga pergantian raja dilakukan secara turun-temurun. Asmawarman. Asmawarman adalah putra dari Kudungga Prasasti Yupa, menyatakan bahwa Asmawarman merupakan raja yang cakap dan kuat pada masa pemerintahannya. Wilayah kekuasaan kerajaan Kutai semakin diperluas. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan upacara Asyamedha. Upacara ini pernah dilakukan di India pada masa pemerintahan Raja Samudragupta
ketika ingin memperluas wilayahnya dalam upacara itu. Dilaksanakan upacaranya pelepasan kuda dengan tujuan untuk menentukan batas kekuasaan kerajaan Kutai. Dengan kata lain, sampai ditemukan tapak kaki kuda, maka sampai disitulah batas kerajaan Kutai. Raja selanjutnya adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah putra dari Raja Asmawarman. Ia pembawa kerajaan Kutai pada puncak kejayaan. Raja Mulawarman dikenal sebagai raja yang dermawan. Pada masa kekuasaannya, banyak bangunan suci yang didirikan untuk menyembah Dewa Trimuti, yang disebut bangunan Waprakeswara. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan sistem perekonomian. Sistem perekonomian di Kerajaan Kutai tak lepas dari perdagangan dan pertanian yang subur di dekat Sungai Mahakam. Berdasar arca-arca yang ditemukan oleh para arkeolog menunjukkan bahwa arca tersebut bukan berasal dari Kalimantan, tetapi berasal dari India. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah ada hubungan antara Kutai dan India, terutama hubungan perdagangan. Dan selanjutnya, letak geografis, Kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Tiongkok dan India. Oleh sebab itu, Kerajaan Kutai menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi para pedagang. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan perdagangan telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Kutai. Di samping pertanian, keterangan tertulis pada prasasti yang mengatakan Raja Mulawarman memberikan hartanya berupa minyak dan 20.000 ekor sapi kepada Brahmana, membuktikan bahwa kerajaan Kutai sangat maju dalam bidang peternakan dan bidang pertanian. Hal ini ditopang oleh letak kerajaan Kutai di tepi Sungai Mahakam yang subur. Oke, sekian dari sejarah kerajaan Kutai. Terima kasih.